Bayangkan setelah puluhan tahun mengabdi bekerja keras tanpa mengenal lelah demi negara kini, akhirnya ada secerkah harapan nyata bagi para pensiunan. Bukan janji-janji kosong, bukan lagi sekadar wacana politik yang menguap tanpa kabar, melainkan langkah konkret yang sedang dipersiapkan pemerintah. Kementerian Keuangan secara resmi siap mengambil alih skema pembayaran pensiun demi menjamin keadilan dan ketepatan dalam pencairan dana yang selama ini menjadi hak para abdi negara. Ini bukan berita biasa, ini adalah kabar besar yang bisa menjadi titik balik bagi sistem pensiun di Indonesia. Dan sudah lama nanti kejelasan ini saatnya untuk benar-benar memahami dan terjadi selama bertahun-tahun. Banyak pensiunan mengeluhkan keterlambatan pencairan dana, sistem birokrasi yang berbelit-belit, bahkan ketidakjelasan tentang besaran yang akan diterima. Namun kini, dengan kebijakan terbaru ini, pemerintah ingin merombak total skema lama dan memperkenalkan sistem yang jauh lebih terstruktur, transparan, dan tentunya berpihak pada pensiunan. Kemenku tidak main-main, mereka telah menyusun rencana ahli kelola yang akan memastikan bahwa pembayaran pensiun tidak hanya lebih cepat, tapi juga diawasi dengan sistem digital modern yang meminimalisir kesalahan dan keterlambatan ini, termasuk integrasi data lintas kementerian, verifikasi digital BERBISESNEK, serta pengawasan ketat dari pihak-pihak independen agar dana pensiun tidak disalahgunakan atau terlambat cair. Lebih menarik lagi, perubahan ini juga membuka peluang penyesuaian besaran dana pensiun berdasarkan inflasi dan kebutuhan di masa tua. Jadi bukan hanya lancar cair, tapi juga lebih layak untuk menopang hidup para pensiunan. Jadi, apakah ini benar-benar akan terlaksana? Bagaimana detailnya? Siapa saja yang terdampak langsung dari perubahan ini dan kapan sebenarnya Kemenku akan mulai mengambil alih? Simak terus video ini, karena dalam beberapa menit ke depan Anda akan mendapatkan penjelasan lengkap, jujur, dan berdasarkan sumber resmi, bukan sekadar isu yang beredar di media sosial. Jangan lewatkan karena informasi ini sangat penting untuk masa depan Anda dan orang-orang terdekat yang juga tengah menanti kepastian dana pensiun mereka. Kalau kita lihat ke belakang, selama bertahun-tahun sistem pembayaran pensiun di Indonesia seolah berjalan dengan ritme yang sama tanpa ada gebrakan besar yang benar-benar membuat para pensiunan merasa diperhatikan sepenuh hati. Ya, memang dana pensiun tetap dicairkan tiap bulan, tapi masalahnya bukan hanya soal ada atau tidaknya pencairan, tapi lebih pada bagaimana prosesnya berjalan, seberapa besar jumlah yang diterima, dan apakah sistem itu mampu mengimbangi kebutuhan hidup para pensiunan yang makin hari makin meningkat. Kita semua tahu hidup di masa tua bukanlah hal yang mudah, apalagi ketika biaya kebutuhan pokok terus naik, sedangkan penghasilan dari pensiun tidak ikut menyesuaikan. Nah, disinilah mengapa kabar bahwa Kementerian Keuangan siap mengambil alih skema pembayaran pensiun ini menjadi sangat penting dan dinanti-nanti. Bukan hanya karena itu terdengar meyakinkan dari sisi teknis, tapi juga karena itu berarti ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap para pensiunan. Pemerintah sadar bahwa skema pensiun lama yang selama ini dikendalikan oleh lembaga-lembaga tertentu secara terpisah sudah tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman. Sistem lama dianggap tidak cukup adaptif, terlalu kaku, dan seringkali menimbulkan berbagai masalah administratif yang menyulitkan pensiunan sendiri. Rencana pengambil alihan ini tidak dilakukan secara mendadak atau asal-asalan. Justru sejak awal 2024, tim dari Kemenku bersama Badan Kepegawaian Negara BKN dan PT TASPE telah mengadakan berbagai rapat koordinasi untuk menyusun mekanisme yang benar-benar terstruktur. Salah satu prioritas utama dalam rencana ini adalah menciptakan sistem tunggal berbasis data nasional yang mengintegrasikan seluruh informasi pensiunan PNS, termasuk masa kerja, golongan terakhir, status kesehatan, dan histori pembayaran pensiun sebelumnya. Dengan sistem terintegrasi ini, pemerintah berharap tidak akan ada lagi kekeliruan, pencairan penundaan yang tidak perlu, atau bahkan kasus data ganda yang merugikan penerima manfaat. Bayangkan saja jika semua data pensiunan sudah masuk dalam satu sistem terpadu milik Kemenku, maka proses pengecekan, validasi, hingga pencairan bisa dilakukan dalam hitungan detik, bukan lagi berminggu-minggu seperti yang sering terjadi di masa lalu. Bahkan para pensiunan tidak perlu lagi bolak-balik ke kantor TASPEN
atau instansi terkait hanya untuk menanyakan status dana mereka semua akan bisa diakses secara daring melalui aplikasi resmi yang sedang dikembangkan, dan bagi mereka yang mungkin sudah tidak begitu akrab dengan teknologi tetap akan disiapkan layanan bantuan langsung melalui petugas lapangan atau call center yang siap membantu kapan saja. Tentu saja langkah besar ini juga disertai dengan pengawasan hukum yang ketat. Pemerintah tidak ingin ada celah sedikit pun untuk penyelewengan dana atau manipulasi data pensiun. Oleh karena itu, kerjasama dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, dan lembaga pengawas lainnya pun digencarkan. Semua transaksi akan tercatat secara digital dan bisa dilacak kapanpun dibutuhkan. Artinya, tidak akan ada lagi dana yang menghilang di tengah jalan atau kasus oknum yang bermain-main dengan hak para pensiunan. Selain sistem yang diperbaiki, yang juga tak kalah penting adalah penyesuaian nilai pensiun itu sendiri. Kementerian Keuangan sedang menyusun skema baru yang memungkinkan nilai pensiun lebih fleksibel mengikuti kondisi ekonomi terkini. Misalnya, jika inflasi meningkat, maka ada kemungkinan dana pensiun juga ikut disesuaikan agar daya beli pensiunan tetap terjaga. Hal ini sedang dikaji secara serius karena pemerintah ingin memastikan bahwa para pensiunan bisa hidup layak, bukan sekadar bertahan hidup. Dan menariknya, kebijakan ini tidak hanya menyasar pensiunan PNS pusat, tapi JOJE PNS daerah, pensiunan guru, tenaga kesehatan, bahkan honorer yang telah diangkat melalui proses legal. Semua yang telah berkontribusi untuk negara dalam bentuk pelayanan publik berkesempatan mendapatkan manfaat dari sistem baru ini adalah bentuk penghargaan nyata yang tak ternilai. Para pejuang administrasi guru di pelosok hingga tenaga kesehatan yang mengabdi puluhan tahun kini bisa merasa lebih tenang. Namun tentu perubahan sebesar ini tidak bisa terjadi dalam semalam, diperlukan waktu, proses, dan sosialisasi yang matang. Pemerintah pun sudah menyiapkan tim lini implementasi secara bertahap. Mulai dari tahun ini, proses integrasi data sedang dilakukan di 10 provinsi sebagai pilot project. Jika berhasil, maka sistem ini akan diperluas secara nasional. Dalam tahap awal, para pensiunan di wilayah uji coba akan mulai menerima pembayaran pensiun langsung dari sistem baru, lengkap dengan slip digital, notifikasi pembayaran melalui SMS atau aplikasi, dan layanan pengaduan yang cepat. Sejumlah daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan dipilih sebagai proyek percontohan karena memiliki jumlah pensiunan yang besar dan infrastruktur data yang relatif siap. Feedback dari penerima manfaat juga menjadi kunci dalam pengembangan sistem ini. Pemerintah benar-benar ingin mendengarkan langsung apa yang dirasakan para pensiunan. Apakah sistem ini membantu? Apakah ada kendala teknis, dan bagaimana perasaan mereka tentang perubahan ini? Yang juga menjadi perhatian adalah aspek keadilan. Selama ini banyak pensiunan merasa bahwa mereka yang pernah menduduki posisi strategis lebih diutamakan, sementara mereka yang bekerja di level bawah atau daerah terpencil justru menerima dana yang sangat minim. Dalam skema baru ini ada upaya untuk menyesuaikan formula perhitungan dana pensiun agar lebih proporsional, mempertimbangkan masa kerja pengabdian di daerah khusus serta beban kerja selama aktif bertugas. Meskipun belum final, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada efisiensi, tapi juga keadilan sosial. Beberapa pensiunan yang sempat diwawancarai dalam forum uji coba menyambut baik rencana ini. Pak Kasmuri, mantan guru SD di daerah Tapanuli Selatan misalnya, mengaku sangat antusias. Ia mengatakan bahwa selama ini harus menunggu hingga tanggal 10 setiap bulan untuk menerima dana pensiun, dan seringkali harus menelepon anaknya di kota hanya untuk mengecek saldo. Dengan sistem baru, ia berharap bisa menerima dana secara tepat waktu dan langsung mendapatkan notifikasi begitu dana masuk ke rekening. Bahkan katanya, saya sekarang bisa tidur lebih tenang, tidak perlu cemas setiap awal bulan. Sementara itu, Bu Siti, seorang pensiunan bidan di Lombok, juga mengungkapkan hal yang sama. Ia berharap sistem ini benar-benar memperhatikan kondisi para pensiunan di daerah yang seringkali merasa terlupakan. Ia berharap ada semacam bantuan pelatihan teknologi agar para pensiunan bisa lebih mudah menggunakan aplikasi pensiun yang akan diluncurkan. Tidak semua pensiunan ngerti main atau buka aplikasi, jadi perlu bantuan juga, katanya. Dengan nada tulus, pemerintah merespons masukan seperti ini dengan menyiapkan
pelatihan digital melalui kantor pos, balai desa dan pusat komunitas bahkan relawan digital dari kalangan mahasiswa akan dilibatkan dalam program edukasi teknologi. Bagi para pensiunan, langkah-langkah kecil seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan reformasi sistem pensiun ini. Lalu, bagaimana dengan anggaran negara, bukankah jika Kemenkumu mengambil alih itu akan menjadi beban tambahan? Apa jawabannya? Pemerintah sudah mengkalkulasikan semuanya. Menteri Keuangan telah menyampaikan bahwa reformasi skema pensiun ini bukan hanya tentang efisiensi pembayaran tapi juga efisiensi pembiayaan jangka panjang. Dengan digitalisasi dan pemangkasan birokrasi, dana administrasi bisa ditekan hingga 20% dan dana tersebut bisa dialihkan langsung untuk meningkatkan jumlah dana yang diterima pensiunan. Jadi bukan beban, tapi justru solusi jangka panjang. Sekarang tugas kita sebagai masyarakat adalah ikut mendukung langkah ini dengan cara menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax. Jangan sampai ada lagi kabar palsu yang menyebut dana pensiun akan dipotong atau dihapus. Justru sebaliknya, kebijakan ini hadir untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Jika Anda adalah pensiunan atau memiliki orang tua yang pensiunan, sampaikan kabar ini dengan tenang. Pastikan mereka tahu bahwa pemerintah tidak tinggal diam dan bahwa masa depan mereka sedang diperjuangkan. Ingatlah, perubahan memang sering datang dengan rasa khawatir, apalagi jika menyangkut hak yang selama ini menjadi tumpuan hidup. Tapi dalam kasus ini, ada harapan yang sangat besar bahwa sistem yang lebih baik sedang dibangun, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan generasi mendatang.